terserah isinya, ngoten lho. Harganya kardus itu tergantung isi kardus. Maka dari itu seandainya ada orang yang bawa kardus, terus ditanya sama temennya, bawa apa? Apa kamu bawa kardus gitu? Apa bawa ketepaan isinya kardus itu tadi kerupuk? Ditanyain, kamu bawa apa? Jawab apa ya? Nah, gak ada mau kerupuk pas kardus dah, masih kerupuk jawabnya, enggak apa? Enggak kerupuk. Jadi kardus itu mahal dan murahnya kardus itu tergantung isinya kardus. Jadi kardus itu so murah ya iso larang. Lah kardusmu cilik kok mbok isane inten. Mbok isane emas cilik niku lho. Ajine harganya mahal. Terus kardus gede mbok isane kapuk. Kapuk. Terus regane larang putih. Larang emas. Jadi manusia itu bahkan kardus tergantung isi kardusnya. Lah, maka dari itu istilah kita ini istilah dengan ilmu. Jadi yang paling mahal harganya adalah ilmu. Dalam Al-Quran terangkan Allah dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang itu kalau sudah mempunyai iman dan ilmu, iman itu akhlak. Orang kok sudah akhlaknya bagus, ilmunya cukup, masya Allah, wis mbok guwak nang dalan ki lho akan dirumati wong. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina darajat. Jadi akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajat oleh Allah bagi orang yang punya ilmu. Iman adalah akhlak. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan di dunia innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dadi kon dandani akhlake para manusa. Iman niku akhlak, menujune ke akhlak. Terus ilmu. Dadi wong kok duwe iman karo ilmu loro, wis wong urip niku padha karo duit, ajine duit. Padha karo ajine tas. Dadi menungso niku kaya tas. Ngerti tas nang? Tahu tas nggih? Tas iku ana sing tas cuwili, tas kecil. Tapi isine niku duit atusan ewon, dilempit terus digendeli. Tasnya cilik. Terus ana sing tas iku gede sampai sak koper. Tapi isine niku mau 1000 diwel-wel. Diwel-wel. Dadi ngantek lek nggawa ngantek kangelan entuke ajine ming sekedhik. Tapi nak sing tas cilik mau sing isine atusane wong sing ditoto, lah itu ajine besar sekali. Dadi kare ajine tas. Mulane jadilah kita itu tas sing diseni akhlak an ilmu. Duit nil. Nah, maka dari itu awake dhewe kita itu jangan sampai jadi orang yang bodoh, nggih. Jangan sampai jadi orang yang bodoh. Harus belajar, pikiran harus dipakai setiap saat. Waktu adalah belajar terus. Jangan sampai malas belajar. Bagi santri harus mikir. Aku harus punya ilmu, aku harus bisa ini, aku harus segera hafal alfiyah, aku harus hafal meniti, aku harus hafal fasolatan, aku harus hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Itu dengan apa? Al-ilmu bitta'al. Nanti ilmu. Nanti hasil ilmu itu harus dengan belajar. Walaupun orang yang dikasih ilmu laduni sama Allah itu belajar sama Nabi Khidir. Itu pasti belajar ilmu bitta'allum. Al-ilmu nurun. Wal jahilu apa? Wal jahilu zulmun. Nah, ilmu itu cahaya. Jadi orang yang punya ilmu itu hidup dalam kecerahan. Jadi terangan nggih, apa namanya niku? Kecerahan. Jadi kebahagiaan. Kalau orang bodoh
Wal jahilu dzulmun. Jadi orang bodoh itu hidupnya dalam kegelapan. Makanya orang yang bodoh itu sangat-sangat kasihan. Karena orang bodoh itu Masya Allah di mana tempat itu remeh, hina. Orang bodoh itu hina. Orang ilmu itu mulia. Karena dawanya Allah tadi yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang bodoh itu Masya Allah. Orang bodoh itu cuman ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Nomor satu, kalau orang yang bodoh itu kok isinan, malunan, itu orang bodoh itu tidak mau keluar dari rumah. Orang bodoh itu tidak mau keluar dari rumah, malu. Kalau orang bodoh itu isinan. Tapi kalau orang bodoh itu yang tidak punya malu, itu tidak kuat di rumah, tidak betah di rumah, senengannya keluar di perapatan, jagong-jagong sampai subuh ya kuat. Tapi kelihatannya dia bahagia. Tapi kalau ditanya, kok senengannya yang perapatan toh? Kok senengannya apa? Sewengi-sewengi kok bahagia piye? Ngampet aku ki. Karena bodoh. Suatu contoh, ada perkumpulan tahlilan pas Ramadan, ada berjanjinan, ada baca Al-Qur'an, tadarus. Terus seorang orang tua punya anak yang bodoh. Nang, mbok melu kumpul-kumpul ning masjid kalau nang wong kancane do darus. Alah Bu mah. Wong aku gak iso kok. Aku ra iso. Ra iso ya lah nang. Sing penting anggar kumpul-kumpul to nang. Gak bisa ya gak apa-apa, yang penting kumpul-kumpul di situ kan kamu dapat. Enggak, nanti kalau aku disuruh baca, saya nggak bisa. Berarti kan saya memalukan Bapak Ibu. Aku memalukan Bapak Ibu, pasti ya seandainya saya salah baca kan. Lho ki sapa ta iku? Oh Sarmen niku. Anake sapa ta iku? Anake Sariman. Sarmen anake Sariman. Nah, makanya Bu, Pak, aku tidak mau ke masjid, tidak mau kumpul karena aku menghargai kamu, Pak, Bu. Nanti kalau saya tidak bisa membaca, kan nanti Bapak Ibu katut hina. Untuk aneh ngenes, ya Allah, ya Allah. Punya anak bodoh itu susahnya kayak gini. Yang paling susah adalah seorang ibu, karena ibu adalah yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, yang mendidik sampai anaknya bodoh nangis. Rekasane kados ngoten niku. Mulane jangan sampai kita tuh jadi anak yang bodoh. Masya Allah, harus jadi anak yang pintar, harus jadi anak yang alim, cerdas dari kita sendiri, yaitu harus bergigih. Jangan males-males. Santri kok males-males sih, gimana? Males jamaah, males. Apa-apa, males. Gak boleh. Kapan kita akan berhasil? Ya kayak sawah, mau nanti sawah sidik, tapi hasilnya lumayan. Sawahnya gede, wah kayak pol. Dadi lek nang pondok wis 10 tahun, 20 tahun, karo hasilnya sing 2 tahun, bisa juga banyak yang 2 tahun karena dia digigih. Selalu menggeluti ilmu. Jadi waya jamaah siap gak sah golek, waya ngaji siap rasa golek. Terus itulah pendidikan. Itu adalah yang dicintai oleh Allah. Akhirnya bisa mikir nasibe wong tuamu. Nasibe wong tua, aku ki dadi anak ki iso mulyake wong tua ora. Padahal Nabi Muhammad SAW niku dawuh pas ditanya sekali sahabat, siapa yang lebih utama yang harus dibekteni ya Rasulullah? Ibumu. Siapa Rasulullah? Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Nah itu saking perjuangannya wong wedok, Masya Allah luar biasa. Nah kita jadi anak harus bisa berbakti, jangan sampai menyusahkan. Alhamdulillah orang tahu sudah pinter-pinter, orang udah berarti top, orang tahu itu top, orang yang punya pendidikan. Jadi bisa mendidik anak. Karena kita tidak bisa mengenalkan agama, dimasukkan ke pondok pesantren, itu orang tahu juara. Nah, yang jadi anak harus menunjukkan bahwa aku adalah solih, aku solihah, aku harus berhasil, aku harus bisa menunjukkan bahwa aku berhasil, bahwa aku adalah solih dan solihah. Itu tunjukkan kepada gurumu dan orang tuamu. Yang dicari di pesantren adalah berkah, nggih, berkah terus berkah. Nomor 4-nya, pendidikan itu bisa memikirkan nasibnya
anak. Jadi orang tua itu bisa memikirkan nasibnya anak. Aku ki di anak iku kira-kira iso alim pora, kira-kira gelem ngaji pora anakku. Itu harus orang tua berpendidikan itu harus memikirkan ke situ, karena orang bodoh itu masya Allah sampai dawuhun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqallahu ta'ala ahadun bidzambin a'zamu min jahalati ahlihi. Tidak ada orang yang bertemu Allah mau mati. Ora ana sing paling gede dosane sakliyane wong tuwa sing mati ninggalno anak putu sing bodho-bodho. Niku dosane pal-palan. Jadi kok kita itu bakal besok kan jadi orang tua juga. Kok sampai anak keturunan kita bodoh, kita itu sewonten kersane Allah niku masya Allah. Tidak ada dosa yang paling besar, yang paling agung sakliyane apa jenengane wong sing duwe ditinggal mati nurunke anak putu sing bodho-bodho. Iku dosane wong tuane masya Allah saking gedene. Malah kita harus memikirkan nasib anak-anak kita besok. Nah kita mulai sekarang harus bersiap-siap karena besok kita juga akan jadi orang tua. Nah itu harus memikirkan nasibnya anak. Jadi Allah itu memberi contoh kepada para nabi. Nabi itu banyak sekali. Di dunia ini Allah menurunkan nabi pinten? 124.000 nabi. Terus kalau rasul 13 rasul. Tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ngerteni, yang wajib kita harus kita tahu adalah 25 itu masih disaring lagi yang wajib kita ingat dalam setiap saat ada 2. Nabi Khidir. Nggih, sing tahu nggih. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kamu ingat kalau kamu sholat. Jadi Nabi Ibrahim itu harus kita ingat. Nabi Ibrahim itu masya Allah dapat julukan Abul Ambiya. Nabi Ibrahim itu dapat julukan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Kenapa kok enggak Nabi Adam? Kok malah Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena ayo saya ketemu. Ayo karena karena Nabi Ibrahim itu anak-anak turunnya itu orang baik semua. Jadi para nabi itu mayoritas turunnya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Adam itu ya istilahnya nabi yang pertama. Kenapa kok tidak dijuluki bapaknya para nabi, kok malah Nabi Ibrahim Abul Ambiya? Nabi Adam itu julukannya Abul Jasad. Nah Nabi Muhammad Abur Roh. Nah Nabi Nuh Adam kedua Adam Asani. Nah Nabi Ibrahim Abul Ambiya. Karena hampir semua yang ketemu Nabi Ibrahim itu para nabi, orang yang baik semua. Nabi Adam contohnya orang pertama Qabil sama Habil, belum ada HP, belum ada video, tapi sudah ada tega membunuh saudaranya. Terus Nabi Nuh niku sabar ya pol-polan. Sabar pol, digendeng-gendenge umate, diidoni, dibalangi nganggo watu. Nabi Nuh itu setiap keluar dari rumah berjuang itu dibalangi nganggo watu. Sampai pingsan kemarin Jibril moro nambani ngai salep mulai waras esok itu selama beribu-ribu tahun. Umur Nabi Nuh niku lebih dari 1000. Dari Nabi Nuh umur 900 tahun perjuangannya mengetuk wong piro? Entuk tiang pinten? Wong 9 400 tahun untuk wong 9.
Alhamdulillah kita berjuang di Indonesia baru berapa tahun, alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti ngaji, alhamdulillah. Itu masih rekoso Nabi Nuh. Lah, Nabi Nuh niku diwelek-elek karo umate, pol wis didoni, dibenci, diop barangkali itu sabar. Akhirnya suatu saat Nabi Nuh gregel ndonga, ya Allah, umatku kok kayak ngene Gusti. Karena hatinya Nabi selalu dilihat sama Allah. Terus Nabi Nuh niku ndonga, ya Allah, umatku kok kayak ngene. Lah piye no? Wes akhirnya ada musibah, banjir bandang sing seluruh dunia mati semua. Tinggal Nabi Nuh dan siapa yang ikut ke perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Nah, karena Nabi Nuh itu punya krentek, ndongake elek carane ya ora, antuk elek ya ora, ya pokoke krentek sing ya Allah umatku. Akhirnya diparingi anak rupa Kanan itu sebabnya dungane Nabi Nuh niku terus dicoba Allah mak ngasih coba anake ora manut. Karena Nabi Nuh niku wau sedikit ada rasa ora sayang bean umate. Nah, makanya dikasih cobaan Kanan ramal sampai mau tenggelam. Kanan ikut sini loh, ini nanti banjirnya sampai enggak apa-apa. Bah, aku munggah gunung. Lho kok gunungnya kalem, apa-apa aku munggah wit. Sampai di atas. Nah, akhirnya kelep Nabi Nuh niku nangis ya Allah. Jadi tahu nazaknya Kanan itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, subhanallah. Nabi Ismail itu umur 7 tahun. Itu sudah kuat imannya, luar biasa. Sampai sekarang monumen Ismail itu ada di Mekah, itu namanya Hijir Ismail. So buka-buka iso teng Mekah kabeh. Nanti tahu monumen Nabi Ismail itu diabadikan di Hijir Ismail. Masya Allah, luar biasa. Jadi umur 7 tahun niko, ya bunaya. Terus pripun Qur'ane? Ya karena iku ya ngono Nabi Nuh. Ya bunaya. Kalau aku mimpi awakmu kok nyembelih, piye pendapatmu? Jawabe, ya abdif alma tukmar. Monggo nek memang perintah Allah nggih jangan laksanakan to, Bah. Jadi keteguhannya Nabi Ismail luar biasa. Nabi Ibrahim kalau aku ngimpi kok kon nyembelih awakmu nang mau 100 tahun lagi duwe anak, barang duwe anak kok kon nyembelih. Berarti podo teguh Nabi Ibrahim teguh, Nabi Ismail teguh. Ora kaya cah saiki, bocah saiki. Mondok nang kose. Lha nang iki liburan iki wis masuk lho balik. Makare enak. Jamaah kose. Ngaji ngumpet. Masya Allah. Nah itu bisa untuk contoh. Nabi Ismail pada sebelah tak sembelih nggih monggo. Sampai sak nyawane wae di paringne nak perintah Gusti Allah. Lah wae diperintah ngaji nang sing perintah sinten? Guru, terus guru sing perintah sinten awat asale? Para guru sampai Nabi Muhammad sampai Gusti Allah. Berarti perintah guru niku sama dengan perintah Gusti Allah. Masya Allah. Mulane kita itu harus nyambung terus. Nah, kita harus memikirkan nasibnya anak, karena orang punya anak bodoh itu tidak ada dosa yang paling besar sing melebihi dosane wong tua sing mati ninggalke anak sing bodoh-bodoh masalah agama. Maka dari itu marilah kita anak-anak semua, ayo waktu itu di apa itu dimaksimalkan untuk belajar. Nah, ibadah itu ada 4, ibadah hati, ibadah bondo, ibadah lisan, ibadah tenaga. Itu 4 itu harus kita jalankan di dalam pondok pesantren. Karena hasilnya ilmu itu bukan hanya dengan ngaji tok niku mboten. Banyak wong sing mulai saka pondok. Nang pondok ranking 1 top, ranking 1 terus. Pinter. Tapi mulai manfaatnya sithik.
banyak. Banyak juga di pondok niku ketok ayam pengen ora turu ngene sangger nggih, Pak. Tapi wayahe ngaji mangkat paling awal, jamaah paling awal. Apa-apa niku disiki. Sing perintah niku disiki ora lelet. Niku delalah mulih ketok iki ya biasa. Kelihatannya biasa, tapi pulang jadi ulama besar ya banyak sekali. Lah nyambunge anak teng guru, nyambunge orang tua ke guru, itulah yang menjadikan apa istilah sambungnya kemanfaatan dan barokah kita itu dari ridho guru dan doa orang tua. Itu wajib. Lah bekal anak-anak santri mondok itu satu harus diingat-ingat, zadul halal. Nomor satu harus sangune, bekalnya itu bekal bondo sing halal. Ojo nganti jangan sampai kita itu ingin apa itu miliknya orang lain, miliknya temannya milikan, terus jupuk ambil tidak bilang, itu jangan sampai, tidak izin jangan sampai. Itu satu hal penting, karena kalau berupa makanan kita makan nanti jadi darah daging, itu akan ternoda selamanya. Ya hati-hati ya, jangan sampai punya keinginan milik orang lain, apalagi sampai bongkar marinya temannya, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Ya hati-hati ya, hati-hati. Nomor 2, doa ul walidain. Kita mondok itu harus selalu minta doa kedua orang tua. Itu terus. Jangan sampai habis sholat tidak mendoakan kepada kedua orang tua dan guru kita. Jangan sampai lupa membacakan Fatihah. Jadi setiap habis sholat bacalah Fatihah untuk kedua orang tua dan untuk guru-gurumu. Itu akan nyambung. Kamu akan jadi tambah berkah itu karena sambung. Karena nyambung. Ingat ceritanya Mbah siapa? Mbah Mustafa, Mbah Bisri. Nggih, tahu nggih? Ceritanya Mbah Bisri Mustafa niku lah. Mbah Bisri niku boten anaknya anak kiai gede boten. Jadi anaknya orang tukang kusir dokar. Tapi dia itu masya Allah mondok ke namanya bapaknya Mustafa terus dia anak Bisri. Nah Bisri niku wau dipondokke dengan Mbah Khalil Bangkalan. Nah teng mriko dipasrahke, Mbah Yai, ini anak saya mau ngangsu ilmu, jenengan upeni, karena ulama lah yang bisa murabi ruh, memelihara ruhnya. Saya tidak bisa ngupeni ruhnya, aku cuma mengupeni jasadnya. Maka tak pasrahkan Mbah Yai Khalil. Tapi aku janji Mbah Yai, aku adalah kerjaan saya itu dokar, jadi kusir dokar. Nanti setelah saya dokar, kok sedina dapat 1.000, nanti tak paro, yang separuh tak buat saya sekeluarga, yang separuh tak pasrahke panjenengan. Jadi kerja itu yang separuh dikasihkan sama gurunya, gurunya anaknya, yang separuh untuk kebutuhan keluarga. Akhirnya setiap hari dapat 2.000, yang satu dimasukkan kaleng, yang 1.000 untuk kebutuhan. Ini kok setiap seminggu sekali diterkin Mbah Khalil, ini Mbah jalangan selama seminggu menyambut. Akhirnya masya Allah saking nyambungi wong tua ring guru, saking syukure wong tua ring guru. La in syakartum la azidannakum. Jadi lam yaskurin nas lam yaskurillah. Syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sebelum kita bersyukur kepada manusia. Jadi kita itu bersyukur kepada Allah harus bersyukur kepada guru-guru kita. Itu nanti syukur kita akan diterima oleh Allah dan kita akan ditambahin nikmatnya terus. Akhirnya Mbah Bisri kondang kawenang-wenang iso ngangkat desa Rembang, kota Rembang seluruh dunia. Masya Allah. Nah itu salah satu nyambungnya di guru. Jadi wong tua nyambung guru, terus anaknya nyambung guru, akhirnya Allah memberikan manfaatnya luar biasa. Banyak sekali ulama-ulama besar yang masya Allah luar biasa. Maka dari itu kita jangan sampai pesimis. Halah kan ae wong ndak aku iso dadi no. Oh. Yarfa'illah. Itu tadi kok. Jadi man itu sapa wae iso.
Jadi tidak harus anaknya jadi kiai, enggak. Anaknya orang biasa banyak sekali yang jadi ulama besar. Dengan kegigihanmu untuk mencari ilmu, belajar ilmu, terus mencari ridho guru, berbakti kepada kedua orang tua, doaul walidain, zadul halal. Ya, nomor 1 zadul halal, nomor 2 doaul walidain, nomor 3 ridho syekh. Ridho syekh. Jadi nomor 3 adalah harus wajib mencari ridho guru. Karena kenapa? Asyaihu murabil wal walidu murabil jasad. Warruhu muqaddamun alal jasad. Jadi mendahulukan guru terus nene wong tua. Iku wajib golek ridho guru, Masya Allah. Karena gurulah yang ngopeni ruwe awake dhewe iso dadi tekan swarga iku gara-gara guru. Nek wong tua ngopeni nyangoni awakmu. Nek guru sing ngromati iki alhamdulillah sakabehane puji kula kagungane Allah. Iki ana puji patang perkara ngene-ngene senterake guru. Oh, carane wong iso ibadah ngene iku iso masuk swarga iku sing ngandani guru. Malane ridho kula adalah segala-galanya. Sampai dawuhipun nika man ta'adza bihi syaikhu ibtilahullahu bi thalathi baliyat. Dadi wong sing nglarake atine guru, barang siapa berani menyakiti hati gurunya, maka Allah akan memberikan tiga bala. Nah, 3 bala. Nomor 1 nika nasya mahibadahu. Jadi orang itu akan selalu lupaan. Jika itu dipelajari lali neh. Itu wong sing iso ngalakaken guru dadi lalina. Nomor 2 kal lalisano. Melisannya itu cutha. Jadi berjuang niku nggih ngomong niku gak iso, ngoten. Gak paham, sing jak ngomong gak paham. Nomor 3 waftaqiru fi akhir umrihi. Nomor 3 akan terhina pada masa akhir hayatnya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu anak-anakku sudah banyak yang kami sampaikan untuk bekal anak-anakku semua, terutama yang baru masuk. Dan ini untuk semuanya, bukan hanya yang baru masuk. Jadi tuntutlah ilmu, thalabul ilmi faridatun, kamu ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu adalah banget wajib, sangat diwajibkan bagi manusia muslim dan muslimat. Merasa diri muslim wajib mencari ilmu. Jadi itu tidak hanya orang yang bodoh, jadi orang yang berilmu pun wajib mencari ilmu. Itu penyakit kiai, penyakit wong dhuwur iki ngoten. Jadi Allah aku wis alim kitab ya, aku wis ra ngaji ya, ra butuh aku. Nah itu penyakit itu. Padahal minal mahdi ilal lahdi. Terus ala kulli muslimin lamus limatin. Jadi kalau merasa dirinya muslim, mbah iku muslim tua, mbah nom, mbah pinter, mbah alim, mbah bodoh, mbah hafal Quran, mbah alim kitab, semua tetap wajib ngaji sampai masuk liang lahat. Jadi kita tuh diwajibkan selamanya sampai masuk liang lahat wajib ngaji. Penyakitnya kiai, penyakitnya ulama niku ngoten niku. Alah aku wis iso ngaji kok, wis aku wis semulang kok, aku yo wis ra ngaji. Ya niku lho, niku penyakit niku. Mengenai ampun ngantos kayak ngoten nggih, itu hati-hati temenan. Walaupun kita sudah lulus, tetap kita harus wajib ngaji nggih. Itu bekal. Jadi ilmulah yang menjadikan kita hidup bahagia. Ilmulah yang menjadikan perkara